Oke guys, selamat siang. Bertemu kembali kita bersama Huda Family Channel. Hari ini cuacanya sangat cerah, tapi sangat dingin ya. Di tempat kerja sangat dingin. Kebetulan lagi istirahat, saya akan bercerita tentang oil and gas ya. Itu tentang minyak dan gas, itu berbagi pengetahuan ya, sedikit pengetahuan. Kenapa saya bikin video ini? Saya ingat dulu waktu saya baru-baru bekerja, sangat sulit mencari referensi ya tentang oil and gas, apa aja kerjaan di dunia perminyakan. Sulitnya mencari yang berbahasa Indonesia ya. Jadi saya sekarang akan menjelaskan tentang ESP, masalah perminyakan. Oke, saya akan menjelaskan tentang sekilas tentang apa itu artificial lift, tentang ESP, sistem ESP dan bagian-bagian dan komponen-komponennya. Ayo kita mulai. Di dalam dunia kerja, khususnya oil and gas, kita sering mendengar istilah artificial lift. Jadi perlu di sini saya akan menjelaskan maksud dari artificial lift ya. Itu kalau secara bahasa Indonesia itu artinya adalah pengangkatan secara buatan ya. Jadi untuk diketahui hanya 5% ya dari sumur minyak dan gas yang memiliki tekanan reservoir ya yang cukup untuk mengalirkan minyak atau hidrokarbon ke permukaan ya. Jadi hanya 5% ya yang bisa secara alami minyak itu naik ke permukaan bumi ya. Sisanya 95% mengandalkan artificial lift technologies ya, atau teknologi pengangkatan buatan minyak ke permukaan bumi ya. Jadi artificial lift system dan teknologi ini meliputi yang saya ketahui ya, yang itu ESP ya, Electric Submersible Pump, yaitu pompa listrik yang dimasukkan ke dalam sumur ya, jadi istilahnya Electric Submersible Pump. Juga selanjutnya ada istilahnya Progressive Cavity Pumps atau PCP Pump, itu pompa rongga. Dan yang ketiga adalah Rotary Pump ya, pompa rotari. Ini adalah sensor, yaitu alat yang berfungsi untuk mengetahui tekanan dalam sumur atau well, juga untuk mengetahui temperatur, getaran, tegangan, dan juga arus listrik. Ini adalah ESP protector atau ESP seal section, atau biasa juga disebut ESP protector seal. Fungsi utama ESP protector adalah yang pertama melindungi motor dari cairan-cairan yang ada di sumur. Yang kedua menyamakan pressure antara motor dan sumur atau well. Selanjutnya fungsinya adalah meneruskan putaran motor ke intake dan pompa. Fungsi nomor 4 dari protektor adalah mengkompensasi ya, mengimbangi volume oli motor selama sistem ESP bekerja. Selanjutnya bagian dari ESP sistem adalah motor ESP ya. Ini adalah motor ESP, motor induksi standar atau AC motor ya. Alat yang mengubah energi listrik menjadi energi rotasi atau putaran
untuk memutar pompa ya. Motor ini adalah motor induksi 3 phase ya, yang terdiri dari stator dan rotor. Stator adalah bagian yang diam dan rotor adalah bagian yang bergerak atau berputar ya, yang terdiri dari lilitan juga. Oke, kita lanjutkan, kita akan bahas sambil menunggu kerja lagi daripada bingung. Saya akan jelaskan, akan sharing yaitu bagian-bagian komponen utama ya. Komponen utama dari electric submersible pump ya. Jadi pompa ESP ya. Jadi bagian utamanya, bagian-bagiannya ada itu namanya shaft, ada namanya nanti impeller, diffuser, ada namanya key, oke, dan juga nanti ada namanya housing ya, itu yang kira-kira bagian-bagian utamanya. Saya akan jelaskan ini ya. Ini bagian utamanya, ini namanya impeller, oke, impeller. Ini namanya diffuser, oke. Ini impeller dan diffuser ini dia sepasang ya. Jadi gini posisinya nanti gini. Jadi ini pump ESP ini dia multi stage ya, jumlah stages ya. Jadi ini stage, kalau gabungan dari impeller dan diffuser itu biasanya disamakan dengan stages ya. Ini namanya stages gabungan. Jadi pompa ESP ini dia multi stage, dia terdiri dari banyak ya, kayak ini. Ini ada satu lagi. Ini sampai ratusan ya, tergantung dari kedalaman sumur ya, dari kedalaman well. Semakin dalam well kita membutuhkan semakin banyak ini, semakin banyak stagesnya. Ada yang ratusan stages ya. Ini contohnya diffuser, impeller, dia connect ini, diffuser, impeller lagi ya. Jadi kalau diffuser ini dia diam ya, dia tidak bergerak, statik, stator dia statik. Yang bergerak itu adalah impeller. Jadi ini bisa bergerak ya. Yang menggerakkannya nanti adalah shaft ya. Nanti di sini ada shaft, oke. Shaft. Jadi ini shaft ya, kira-kira shaftnya seperti ini. Ini hanya potongan aja ya, pendek, cuman pendek. Ini panjang ini, sampai seratusan feet ya. Ada seratusan, bukan 30-an feet paling panjang kalau saya nggak salah. Itu ada sekitar lebih dari 5 meteran panjangnya. Jadi ini shaft. Jadi shaft ini akan memutar nanti impeller ya. Jadi ini dia diffuser, oke, besar sedikit. Ini stages, oke. Nanti ada shaft masuk ke dalam, oke. Jadi ini shaft. Nanti di shaft ini ada key ya. Ini ada key di sini, groove-nya ada key kecil. Nanti masuk ke shaft. Jadi di impeller itu ada keyway juga, ada lubangnya. Ya, ada key. Itu dia. Itu ada yang agak menjorok itu. Nanti itu yang akan melock impeller ya, sehingga impellernya nanti berputar. Oke. Jadi kira-kira seperti ini. Oke, jadi shaft ini akan memutar impeller. Oke.
itu dia saya taruh dulu. Jadi impeller inilah yang akan menghisap minyak ya. Jadi minyak akan masuk di dalam sela-sela ini. Oke. Ini akan keluar di samping-sampingnya ini. Oke. Ini putarannya sangat cepat ya. Rata-rata kalau di sini waktu kita tes itu 3.500 rpm, sangat cepat itu ya. Jadi ini akan berputar kencang ya. Dengan berputarnya impeller ini di dalam pompa, maka dia akan menghisap dari sini cairan atau fluida di sini dihisap. Dia akan keluar dari ujung sini minyaknya. Ini sangat prosesnya sangat tinggi ya, bisa sampai tergantung tipenya ini bisa sampai 4000 psi ya. Sangat tinggi. Sehingga inilah yang bekerja untuk menaikkan minyak ya, menaikkan minyak dari dalam sumur ya, dari dalam sumur atau well atau dalam tanah, itu minyak-minyak yang ada dalam tanah, inilah yang akan menaikkan ya. Jadi itu dia komponen-komponen utamanya ya. Jadi mungkin ada yang membutuhkan informasi seperti ini ya, dan juga untuk sharing ya, seperti apa kira-kira ESP pump isi dalamnya. Oke, nanti di